Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan, malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu memuliakan Tuhan dalam ibadah keluarga yang ditayangkan secara online di Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-7, yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perikop pembacaan malam hari ini dengan judul Menghargai Hidup. Allah Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi serta semua yang diam di dalamnya begitu mempesona adanya. Keteraturan dari yang tidak teratur sampai menghasilkan taman keindahan, di mana Allah menempatkan manusia di situ. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu antusias untuk menjadikan ciptaannya yang begitu bermakna. Segala yang dibutuhkan manusia disiapkan terlebih dahulu, dan dalam keteraturan dan ketepatan, waktu Allah menyediakan semuanya indah pada waktunya. Allah menjadikan menurut gambar dan rupanya, bukan tanpa tujuan. Allah mempunyai rencana indah, yaitu bagaimana kehadiran ciptaannya yang mulia itu
dapat menjadi bermakna dalam hidup ini. Identitas diri sebagai gambar dan rupa Allah berkonsekuensi menghadirkan sifat-sifat Allah, sehingga hidup dapat menghadirkan keindahan warna dalam mencapai tujuan mulia dari Sang Pencipta. Manusia dibekali dengan potensi diri, sekaligus kehendak bebas untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga pertanyaan menantang bagi manusia adalah, bagaimana manusia menghargai hidup pemberian Allah itu sendiri? Mengapa manusia harus menghargai hidup? Dan apa dampaknya bagi hidup kekinian dan keakanan? Apa saja ciri-ciri orang yang menghargai hidup? Sudah sejauh mana saudara dan saya memaknai hidup ini dengan menghargai waktu Tuhan? Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kitab Kejadian dari kata Genesis yang berarti awal, asal-usul, sumber atau munculnya sesuatu. Yang dimaksudkan di sini adalah awal atau munculnya dunia. Umat manusia, bahkan secara khusus umat Israel. Kitab yang berisikan kesaksian iman tentang siapakah Allah dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan manusia. Sejak penciptaan manusia di dunia ini, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31 dicatat tentang penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Allah berencana untuk menghadirkan karya keselamatannya bagi alam semesta. Kita dapat menyaksikan betapa dahsyatnya karya Allah melalui penciptaan dan betapa terpesona bila melihat bintang gemerlapan serta keindahan alam ciptaan Tuhan. Semua karyanya ia lakukan begitu luar biasa, membuat kita kagum akan buatan tangannya. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 2, nampaknya di sini seperti terdapat pengulangan kisah penciptaan yang sudah tersajikan terdahulu. Seakan kita sedang mendapatkan dua sumber tentang penciptaan itu sendiri. Namun yang penting bagi kita di sini adalah apa makna penciptaan manusia dan apa arti hidupnya di tengah dunia pemberian Tuhan. Bila Allah merencanakan karya keselamatannya bagi semesta ini, maka manusia sebagai makhluk paling mulia mempunyai peranan penting untuk keselamatan semesta ini. Karena itu, siapakah manusia? Seperti pertanyaan pemazmur dalam Mazmur pasal 8 yang menyatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu dan tanah, dan Allah menghembuskan nafas hidup kepadanya sehingga menjadi makhluk hidup. Ia ada karena Allah bekerja, berkarya menciptakannya. Allah membentuknya ibarat seorang tukang periuk yang menciptakan dan menghasilkan karya seni yang indah. Pembentukan Allah melahirkan bakat,
talenta yang pada akhirnya dipakai untuk memuliakan Allah. Manusia menunjukkan citra Allah yang begitu mengagumkan. Allah membentuknya dari debu tanah. Hal ini menyimpulkan bahwa tubuh manusia begitu rapuh, mudah rusak dan binasa. Namun Allah telah mendandaninya sedemikian rupa sehingga mencerminkan kehormatan dan kemuliaan Allah. Terlebih ketika Allah mengaruniakan kepada manusia itu nafas atau nefesi dalam kata atau bahasa Ibrani, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tidak saja menjadi makhluk hidup, tetapi juga menjadi makhluk yang terhormat dan mempunyai nilai yang tinggi, yakni mulia. Allah mendandani manusia demikian bukan tanpa maksud, melainkan Allah bermaksud agar manusia dapat dipakai sebagai alat yang luar biasa untuk mewujudkan maksud-maksudnya, yaitu keutuhan dan keselamatan ciptaannya. Bila Allah telah memahkotai manusia sedemikian rupa dengan kemuliaan dan kehormatan, maka yang patut manusia lakukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana menghargai anugerah Tuhan, yakni menghargai hidup itu sendiri. Bila hidup adalah anugerah, maka marilah kita menggali segala potensi yang dianugerahkan dalam hidup kita untuk menjadi lebih bermakna. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui media massa, bahkan dunia pertelevisian, kita mendapatkan informasi tentang orang yang cacat fisik, namun menginspirasi dunia dengan bakat dan talentanya. Umumnya mereka ini tidak mau dikasihani, melainkan mereka penuh semangat untuk menghasilkan sesuatu. Angki Yudhistira adalah salah seorang gadis penyandang cacat yang memiliki kekurangan pendengaran sejak kecil. Seringkali ia mendapatkan penghinaan dari teman-teman sebayanya semasa kecil. Keterbatasan pendengarannya itu membuat ia harus belajar lebih ekstra agar berhasil di dalam studinya. Dengan kekurangannya, ia tidak membuat atau Angki menjadi patah semangat. Walau awalnya ia menjadi anak yang suka minder, tetapi dengan semangat yang dia miliki untuk memaknai hidupnya, ia berhasil lulus dengan IPK cum laude. Angki menunjukkan penghargaan terhadap hidup dengan perjuangan melawan tantangan dari dalam maupun luar dirinya. Ia telah mengalahkan pandangan orang bahwa cacat berarti tidak berguna. Justru kondisi yang ia punya, ia lihat sebagai anugerah dari Tuhan. Maka ia memacu dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa manusia ciptaan Tuhan, apapun keberadaannya, Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk mendatangkan kemuliaan melalui kekurangan manusia itu sendiri. Tuhan membentuk manusia itu menjadi bentuk yang baru, yang mengagumkan. Maka
janganlah tawar hati bila kita memiliki kekurangan ini dan itu. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menghadirkan kasih Tuhan melalui pembentukannya dalam hidup kita. Kalau Angki Yudhistira dapat memotivasi dirinya untuk memenangkan pertandingan iman dalam menghargai hidup itu sendiri, maka bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan yang sudah ada sejak semula? Apa arti menghargai hidup? Menghargai hidup berarti mensyukuri segala nikmat pemberian Tuhan selama nafas masih kita peroleh. Mensyukuri mengandung upaya untuk berbuat sesuatu. Seperti Allah membentuk manusia menjadi makhluk mulia, demikian bagaimana kita mengupayakan segala sesuatu dalam hidup kita untuk menjadi lebih berarti dan bernilai. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, janganlah kita diamkan begitu saja, melainkan manfaatkan itu untuk memuliakan Dia. Gunakan waktu pemberian Tuhan dengan berdaya dan berhasil guna, seperti pemberdayaan talenta dan bakat kita. Kembangkan apa yang kita miliki supaya mencapai nilai yang lebih baik. Inilah ciri orang yang menghargai hidup. Bahkan bila kita mempunyai sesuatu yang lebih, jangan lupa bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Jangan lupa semua itu karena berkat Tuhan. Jangan sombong dan angkuh terhadap apa yang kita terima, seakan itu kita peroleh karena kehebatan diri kita semata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sekalipun saat ini kita diperhadapkan dengan masa pandemi yang membuat hidup seakan semakin susah, semua harus kita pahami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk menjadi rapuh dan tanpa daya. Di dalam Dia ada roh yang menguatkan. Karena itu, bersandarlah kepada Dia senantiasa dan serahkan diri kita baik di dalam kelebihan dan kekurangan kita kepadanya. Percayalah bahwa hanya karena kebaikannya kita diselamatkan. Karena itu, hargailah hidup pemberiannya itu dengan bersukacita dan bersyukur. Serta biaskan kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka kita dapat hadir dan menjadi berkat, yakni semangat yang memotivasi orang lain untuk bangkit dan memiliki pengharapan. Semua itu bisa kita hadirkan kalau kita membiarkan diri kita disentuh oleh cinta kasih Tuhan Yesus dengan caranya yang ajaib yang membuat dunia akan terinspirasi karena kelemahan kita diubah Tuhan menjadi pemenang yang handal. Merenungkan waktu yang berlalu dengan segala keterbatasan diri yang ada dan menatap hari esok dengan segala kerahasiaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita agar jangan
rapuh. Hargailah hidup sebagai anugerah pemberian Tuhan. Kita adalah manusia yang hina dan rendah, namun dimahkotai dengan cinta Tuhan yang membuat kita menjadi makhluk mulia. Itu sebabnya mari kita hadir sebagai orang yang mau menyemangati diri sendiri maupun sesama untuk memaknai hidup dengan baik dan benar. Berserahlah pada Tuhan, beri diri dalam pembentukannya, dan percayalah hidup kita akan semakin berarti dan Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Kami berterima kasih karena pada malam hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan lewat doa dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang sudah mengingatkan kepada kami untuk menghargai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Apapun keadaan kami tetap mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan menjadi pelita dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hidup kami hanya mau dibimbing dan dituntun oleh-Mu. Oleh sebab itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, pelayanan dan kesaksian. Biarlah boleh berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis sinode, musyawarah pelayanan, bersama dengan keluarga mereka. Tuhan yang memampukan, memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, bahkan hikmat Tuhan dan sukacita untuk dapat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan, Ketua Jemaat Pendeta Ibu Syanadel Hehanusa Sahetapi, Penatua dan Diaken, 6 unsur Pelkat, karyawan kantor, keamanan, kostor, bahkan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah kami selalu ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan sertai dan berkati pemerintah dan bangsa kami. Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah yang ada, selalu ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pergumulan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara, pandemi yang sampai saat ini masih terus mewabah, berkati mereka yang memberi diri untuk mengemban tugas dalam mengatasi penyebaran virus corona dan akibatnya yang sangat luas. Sertai mereka yang berada di garda terdepan untuk merawat mereka yang terpapar. Para medis, gugus tugas, pemerintah, bahkan ilmuwan yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Ya Tuhan, sertailah mereka dan anugerahkan kepada mereka semua perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan, kemampuan,
serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dalam masa-masa pemulihan, dimanapun mereka berada saat ini. Terlebih khusus untuk rekan sepelayanan kami, Penatua Bapak Calon Terigan, dan juga Penatua Bapak Robi Dondokambe. Kami percaya kuasa-Mu sangat besar dan mulia. Anugerahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Berdoa untuk jemaat yang mengalami sukacita karena anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ketambahan usia perkawinan dan kelahiran. Berkati sukacita dan syukur mereka di usia yang baru ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di dalam sorga, inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Dengarkanlah doa kami, dan ampunilah akan salah dan dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.